seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Laurencia Natalia Pigielno dengan NIM 240701015. Kali ini saya akan membahas tentang Trans-Theoretical Model dan Social Cognitive Theory. Yang pertama kita akan membahas tentang Trans-Theoretical Model atau TTM, yaitu teori perubahan perilaku yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui 5 tahap bertahap, bukan secara tiba-tiba. Teori ini dikembangkan oleh James Prohaska dan Carlo Di Clemente pada akhir 1970-an dan sering digunakan dalam bidang kesehatan masyarakat, psikologi, dan pendidikan. Komponen TTM berupa yang pertama ada tahapan perubahan. Dibagi menjadi yang pertama ada prekontemplasi, yaitu individu belum berniat mengubah perilaku dalam waktu dekat dan sering tidak menyadari masalahnya. Yang kedua ada kontemplasi, yaitu individu mulai sadar bahwa ada masalah dan mempertimbangkan untuk berubah dalam waktu 6 bulan. Yang ketiga ada persiapan, yaitu individu sudah siap untuk berubah dalam waktu dekat, biasanya dalam waktu sebulan, dan mulai membuat rencana tindakan. Yang keempat ada aksi, yaitu individu mulai melakukan perubahan nyata dalam perilakunya, biasanya kurang dari 6 bulan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu individu berupaya mempertahankan perilaku baru dan mencegah kekambuhan, biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Komponen yang kedua ada proses perubahan, merupakan teknik atau strategi untuk membantu seseorang berpindah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Contohnya, yang pertama kesadaran meningkat, yang kedua penguatan sosial, dan yang ketiga penguatan diri. Komponen yang ketiga ada efikasi diri, yaitu keyakinan individu bahwa ia mampu mengubah dan mempertahankan perilaku baru bahkan dalam situasi sulit. Dan yang terakhir ada timbangan keputusan, yaitu proses menimbang manfaat dan kerugian dari perubahan perilaku. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan TTM. Saya mengambil contoh kasus menghentikan kebiasaan rokok. Yang pertama, tahap prekontemplasi. Contohnya, seseorang belum berpikir untuk berhenti merokok dan ia merasa tidak ada masalah. Yang kedua, ada kontemplasi. Contohnya sadar bahwa merokok buruk untuk kesehatan dan mulai mempertimbangkan berhenti dalam beberapa bulan. Yang ketiga ada tahap persiapan, yaitu membeli nikotin patch, mencari informasi tentang cara berhenti merokok. Yang keempat ada aksi, contohnya berhenti merokok dan menghindari situasi yang memicu keinginan merokok. Dan yang terakhir ada pemeliharaan, yaitu ia telah berhenti selama lebih dari 6 bulan dan tetap menjaga diri dari kekambuhan. Berikut saya akan menjelaskan tentang Social Cognitive Theory atau SCT. Social Cognitive Theory adalah teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi dinamis antara faktor pribadi atau kognitif, lingkungan, dan perilaku itu sendiri. Ada beberapa komponen utama dalam SCT ini. Yang pertama ada efikasi diri, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuannya melakukan tindakan tertentu. Yang kedua ada pembelajaran observasional, yaitu belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain atau modeling. Yang ketiga ada ekspektasi hasil, yaitu keyakinan tentang hasil yang akan diperoleh dari perilaku tertentu. Yang keempat ada penguatan, yaitu konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku diulang. Yang kelima ada regulasi diri, yaitu mengatur dan mengontrol perilaku sendiri melalui tujuan dan evaluasi diri. Dan yang terakhir ada determinisme resiprokal, yaitu interaksi timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan. Saya mengambil kesimpulan bahwa yang pertama TTM menekankan bahwa perubahan perilaku adalah proses bertahap yang memerlukan pendekatan berbeda pada setiap tahap. Yang kedua ada SCT, yaitu menetapkan peran efikasi diri, pembelajaran sosial, dan interaksi antara lingkungan dan individu dalam membentuk perilaku.
Yang ketiga, keduanya sangat berguna dalam merancang intervensi perubahan perilaku di bidang kesehatan, pendidikan, dan psikologi.